Good morning everyone. Menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya, Pastor Hani Yasaputra dari Brisbane, Australia. Hari ini saya ingin sharing saja kehidupan. Ya, bulan Agustus tahun 2020 ini pernikahan saya dengan istri akan mencapai 31 tahun. Ya, di mana kami melalui dengan segala ya drama maupun happy end yang dari satu masalah ke masalah yang lain. Ya, jangan dianggap bahwa seorang hamba Tuhan akan selalu memiliki perfect family. Itu hanya ada di dalam film ataupun sinetron, bukan dalam keadaan aslinya. Kita juga mengalami apa yang rumah tangga Anda alami. Itu sama. Ya, tetapi pada waktu 31 tahun yang lalu ketika saya memutuskan untuk menikahi wanita yang saya kasihi, saudara harus tahu saya mengejar dia 7 tahun, dan saya mengalami 3 kali broken hearted, ya, hati yang hancur dengan wanita yang sama. Ya. Ketika itu saya merasa bahwa istri saya ini egonya tinggi, mau enaknya sendiri, karena selalu ada calon yang lebih baik daripada saya dicampakkan begitu saja. Tetapi setelah saya jadi orang tua, saat sekarang ini, saya mengerti apa yang dia ambil, ya, keputusan yang dia ambil. Memang benar, menikah janganlah gegabah, menikah janganlah terlalu cepat, menikah juga tidak perlu ya bermodalkan hanya cinta. Karena itu tidak akan long lasting, tidak akan bertahan dalam rumah tangga. Ya, menikah itu bahagia, tapi yang sulit itu menjalani pernikahan dalam keseharian. Oleh karena itu, saudara harus berkomitmen. Nah, saya mau bicara tentang komitmen. Banyak orang mengira bahwa komitmen itu merupakan satu perasaan. Ya, satu perasaan. Tetapi untuk saya setelah 31 tahun 31 tahun dalam pernikahan dan 40 tahun dalam pertobatan saya mengikut Kristus, maka saya mengerti bahwa komitmen itu adalah karakter. Memang karakter tidaklah bisa dicetak apabila kita ini selalu lari daripada tantangan ataupun saat-saat di mana kita harus mengambil satu keputusan. Sebab pertanyaan integritas juga salah satunya adalah begini, apakah saudara tetap berpegang teguh pada waktu saudara mengambil komitmen? Baik komitmen kepada Tuhan, komitmen kepada orang lain, dan komitmen kepada diri Anda sendiri. Ini pertanyaan yang sederhana, tetapi sering kali ini menjadi istilahnya medan perang daripada pemikiran kita, di mana kita sering kali kalah, ataupun jatuh, ataupun ya, terjungkal dalam keputusan kita. Sebab kita tidak mengambil satu langkah, yaitu untuk mempertahankan komitmen kita. Karena pada waktu itu kita merasa sulit, kita merasa terdesak, dan kita ngambil satu keputusan yang melanggar komitmen kita. Saudara yang kasih, saya yakin percaya bahwa dalam pernikahan, saya rasa bahwa perasaanlah yang mendukung komitmen kita. Misalnya begini, 3 kali saya mengalami broken hearted. Tetapi karena saya cinta kepada kekasih saya, perasaan cinta itu jauh lebih besar daripada pengkhianatan, daripada segala resiko. Oleh karena itu saya tetap komitmen untuk mengejar dia. Bahkan saya berikan satu tantangan kepada istri saya ataupun bekas pacar saya dulunya. Saya katakan begini, saya tidak akan pernah stop mengasihimu sebelum undangan pernikahan datang ke meja, datang ke alamat. Jadi berarti saya akan selalu mengasihi dia, mengejar dia. Banyak orang tidak setuju, tetapi bukankah kita harus pay the price untuk kasih yang sejati? Saya berani pay the price. Oleh karena itu perasaan saya yang mendukung komitmen saya. Sebetulnya perasaan ditinggalkan, dicampakkan, itu tidak enak. Tetapi karena perasaan ini, saya mengasihi dia dan saya ada sedikit, terus terang aja ada sedikit yang merasa bahwa Tuhan akan memberikan dia kepada saya. Nah, itulah yang mendukung saya.
Dan malah setelah kita menikah, meningkat cerita, kita menikah, saya mengerti bahwa dulunya pada waktu pacaran, pada waktu saya mengejar dia, perasaanlah yang mendukung komitmen. Tetapi setelah menikah, kebalik. Komitmenlah yang mendukung perasaan. Seringkali kita salah ngomong, seringkali istri saya menyakiti saya, seringkali saya menyakiti istri saya dengan perkataan. Perasaan kerasa, wow, ini sudah tidak cinta lagi. Tetapi komitmenlah yang mendukung perasaan. Ini penting sekali untuk saudara ketahui. Ya, perasaan itu tidak perlu kita dengarkan lagi, ataupun tidak perlu kita terlalu fokus lagi. Sebab kita sudah berkomitmen ini. Nah, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, pernikahan bukanlah untuk Anda. Pernikahan adalah untuk Tuhan. Oleh karena itu berkomitmen. Dengan berkomitmen untuk stay married, saudara sedang menjalankan. Saudara sedang berkomitmen kepada Tuhan, kepada pasangan Anda, dan kepada diri Anda sendiri. Saya yakin percaya, sulit apapun juga dalam pernikahan Anda, asal ada ego ini, ya, dan saudara tutup perasaan. Perasaan, wah, kalau saudara memang emosional, kalau saudara lebih memperhatikan jiwa Anda, maka saya yakin percaya pernikahan Anda tidak akan pernah bahagia. So, pernikahan bahagia itu cuma satu, berdasarkan komitmen. Komitmen bisa melampaui segala season, segala masa. Masa di mana saudara sedang sukacita, honeymoon, ataupun masa saudara sedang kering kasih. Komitmen Anda lah yang akan menjadikan pernikahan Anda menjadi bahagia. Oleh karena itu, biarlah kita betulkan, biarlah kita dandani, biarlah kita perbaiki fondasi kita. Fondasi kita adalah komitmen. Baik kepada Tuhan, kepada pasangan kita, kepada diri kita sendiri. Tuhan memberkati. Selamat berkomitmen.